identitas. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara, para mahasiswa semua, kita ada kesempatan untuk bertanya kepada guru besar kita. Sudah mulai ada beberapa yang nunjuk. Ya, ada satu di sini, ya. Satu yang berjilbab, ya berdiri. Yang kedua di sini mahasiswa, jadi satu putra, satu putri. Yang ini perempuan, kemudian yang kedua. Di atas satu. Wah, suaranya. Nanti kalau bertanya langsung ke arah sini ya, mencari mic ya. Yang sudah ditunjuk. Yang sudah ditunjuk. Moderator boleh segera berbaris di belakang stand mic kita. Yang berjilbab tadi, mahasiswa yang berjilbab tadi. Kemudian kita ambil satu lagi yang pakai buku. Ya, pakai buku. Itu cerdik tuh, nunjuk tangan pakai buku langsung kelihatan. Silakan pertanyaannya, boleh pertanyaan apa saja, betul Prof? Ya. Boleh pertanyaan apa saja, dijawab atau tidak itu urusan profesor nanti. Dibatasi 5 kali. Tapi dibatasi langsung 5 pertanyaan. 5, jadi sudah ada 3 penanya. Kita cari yang dari atas, baju putih yang dari atas, yang di tengah segera turun ke bawah berbaris di belakang mic. Ya, 5 orang. Pertanyaannya singkat, straight to the point. Silakan. Perkenalkan diri dan apa pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Aisyah Adnan dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Saya dari angkatan 2021. Sebelumnya selamat siang menjelang sore Pak Mahfud. Saya ingin menanyakan ada beberapa pertanyaan. Kebetulan saya ingin memberikan apa dulu ya Pak, bahwa saya juga asalnya dari Jawa Timur, dan berdomisilinya tapi di Riau, tapi keluarga besar aslinya di Jawa Timur. Mungkin saya akan melanjut aja untuk pertanyaannya Pak. Bagaimana langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa pemilu 2024 nantinya itu berlangsung secara demokratis dan konkret. Dan berhubungan dengan itu juga Bapak seorang ahli hukum dan merangkap mantan Ketua MK dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Bagaimana Bapak melihat peran lembaga-lembaga hukum, terutama lembaga yudikatif, yang dimana lembaga yudikatif ini sebagai lembaga yang menyelesaikan hasil pemilu, hasil sengketa pemilu dalam memastikan integritas dan transparansi pemilu 2024. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat sore untuk Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farasat Ahmad. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan 2 buah pertanyaan. Yang pertama terkait sistem kampanye yang pada saat ini kita semua ketahui bahwa setiap kader ataupun calon yang ingin mendaftarkan diri untuk duduk di Senayan ataupun untuk mencalonkan diri untuk jabatan tertentu itu menggunakan poster ataupun spanduk. Yang diresahkan oleh masyarakat pada saat ini adalah spanduk-spanduk ataupun bendera-bendera partai yang cenderung merusak pemandangan di tengah-tengah kota, Pak. Apakah peraturan terkait penggunaan bendera di taman-taman kota yang merusak pemandangan ini itu ada regulasi mengatur tentang di mana saja bisa dipasang dan kapan tidak bisa dipasang? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, untuk generasi muda seperti saya Pak, generasi muda seperti saya yang lebih aktif melihat kampanye di media sosial,
itu bersama rekan-rekan di sini sama-sama merasakan keresahan yang sama, yaitu adanya isu buzzer, Pak. Yang dimana isu buzzer ini dari dulu, bahkan sesudah pemilu 2019 masih koar-koar sampai sekarang, Pak, menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat hingga hari ini, Pak. Dan kita sama-sama ketahui pelaksanaan kampanye ini baru dilaksanakan pada tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari 2024 nanti, Pak. Kemudian kita akan melalui masa tenang selama 3 hari yang dimana kita tidak boleh berkampanye sama sekali. Lalu langkah apa yang bisa kami lakukan sebagai seorang mahasiswa untuk mengawal pemilu ini menjadi pemilu yang bermartabat dengan cara menertibkan para buzzer yang selalu menimbulkan keributan ini di masa tenang tersebut, Pak. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Disingkat ya, disingkatkan ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yodra Muspierdi dari Fakultas Hukum Ilmu Hukum Universitas Andalas, Pak. Sebenarnya ada 2 hal yang ingin disampaikan kepada Prof gitu. Pertama adalah sebuah pertanyaan dan yang kedua adalah sebuah permintaan. Dan juga pertama ada pertanyaan dari kami, mungkin kalau salah tolong tunjukkan, baru belajar juga Prof. Terkait bahwasanya memang pada hari ini pada pemilu 2024 yang sangat disoroti hari ini adalah terutama bagi kami kaum pemilih pemuda yang katanya ada data 56% yang akan menjadi pemilih pada tahun 2024. Jumlah yang cukup banyak untuk jumlahnya cukup banyak untuk pemilih. Dan juga yang menjadi catatan highlight bagi kami adalah 56% itu adalah jumlah yang banyak, namun kita terkadang muak dengan pemilu ini, Prof. Bagaimana tidak? Mulai dari awal banyak drama-drama pemilu, mulai dari sistem pemilu yang proporsional terbuka tertutup, wacana presiden 3 periode dan segala macamnya, ada politik dinasti dan segala macamnya. Dan kita lihat hari ini bagaimana kita bisa yakin tahun 2024 memang eranya pemuda untuk memilih hari ini. Ini adalah era pemilih pemuda, 56% itu bisa memilih ke TPS gitu. Apa yang bisa meyakinkan hal tersebut? Karena kami berpikiran gini, siapapun presidennya masih banyak yang berpikiran siapapun presidennya nanti itu tuh kita akan jadi gini-gini aja, masih banyak, Prof. Yang kedua, ini permintaan, Prof. Mungkin saya sekaligus mewakili BEM Universitas Andalas, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas, kebetulan menjadi presiden mahasiswa pada saat ini, Prof. Sesuai dengan putusan MK nomor 65 tahun 2023, Prof. Kita di sana diputuskan bahwasanya kita kampanye boleh masuk kampus, Prof. Makanya kami secara langsung melakukan permintaan dan mengundang langsung Bapak Prof. Mahfud MD selaku calon wakil presiden gitu untuk bisa datang ke Universitas Andalas nantinya gitu. Dan nanti kami akan permintaan itu akan kami kirimkan undangannya langsung dan harapannya bisa menerima undangan secara langsung baik itu Prof nanti ataupun calon presidennya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu diri saya, Alif Budiman Wahabi dari Universitas Metamedia. Saya mungkin ingin memberikan satu pertanyaan dan satu harapan untuk Prof. Yang pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Prof? Kita lihat pemilu ini kan banyak hiruk pikuk dan dinamikanya ya, Prof. Bagaimana tanggapan Prof tentang kader-kader partai yang telah menjadi gubernur, wali kota atau pemimpin daerah, mereka itu diwajibkan untuk mendukung calon presiden dan wakil presiden dari partainya. Bukankah gubernur itu harusnya netral, Prof, gitu. Tapi kita lihat sekarang banyak para gubernur itu menghalalkan sejarah, gubernur atau pemimpin itu menghalalkan sejarah segala cara gitu, Prof.
tanggapan Prof tentang itu. Terus untuk harapan kita lihat banyak sekali di sosial media, apalagi kita menuju industri 4.0 ya Prof, di mana dunia itu serba digital Prof. Bagaimana tanggapan Prof untuk menghalang berita-berita hoax yang ada banyak berseliweran di sosial media, dikarenakan banyak sekali miskomunikasi informasi yang terjadi di sosial media Prof. Seperti itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Cek. Satu lagi. Hah? Ada yang di atas? Oh ya. Mic-nya bisa? Oh, ada mic di atas. Bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Asywari dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Dari yang disampaikan oleh Bapak, kurang jelas tadi nama dan asalnya. perkenalkan nama saya Ilham Asywari, Ilham. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Universitas Putra Indonesia. Seperti yang Bapak Profesor sampaikan sebelumnya, demokrasi akan bersama dengan nomokrasi, yaitu kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum, mengingat itu, saya mengambil pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Saya juga sering mendengar di siaran pers oleh Bapak Prof, yaitu dimanapun negara hancur kalau hukum tidak ditegakkan dengan benar. Pada saat ini masih banyak hukum, bisa dibilang hukum yang runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Jadi pertanyaan saya, bagaimana hal tersebut? Apakah negara kita ini hancur? Yang seperti Bapak Prof sampaikan, negara hancur kalau hukum tidak ditegakkan dengan benar. Terima kasih. Oke. Baik, luar biasa. Kita persilahkan Bapak Profesor Dr. Mahmud MD untuk menjawab pertanyaan kita semua. Saudara, kita punya waktu kira-kira 1/4 jam untuk menjawab ini semua. Terima kasih. Ada 3 penanya dari Universitas Andalas, kemudian ada 1 dari Universitas Multimedia, dan ada 1 dari Universitas Putra Indonesia. Saudara, mungkin saya salah catat ini, Amindia Adnan dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Apa langkah konkret agar pemilu itu berjalan dengan baik, yang bisa memastikan berjalan dengan baik? Ikuti semua aturan, ikuti etika, ikuti nilai-nilai yang mendasari kehidupan kita bernegara. Tadi kan dikatakan tuh, pemilu yang bermartabat itu ikut nilai. Dasarnya adalah nilai. Apa nilai kita itu? Pancasila. Pancasila itu mengajarkan kejujuran, ketertiban, keteraturan, ketuhanan, karena kita dosa kalau kita tidak mengikuti nilai-nilai tertentu. Lalu ada etika. Etika itu baik dan buruk. Nah, kita pilih yang baik. Kita pilih yang baik. Kalau nilai-nilai itu moral, baik, benar dan salah. Lalu ada etika itu baik dan buruk. Lalu ada norma, aturan.
Nah, aturan itu supaya ditaati, itu udah pasti pemilunya akan bagus. Pak, apa bisa pemilu yang seperti itu berjalan? Saudara, seluruh dunia di dalam studi-studi ilmu politik mempersaksikan secara ilmiah bahwa pemilu yang paling demokratis di dunia pernah terjadi di Indonesia, yaitu pada tahun 1955. Bisa. Tahun 55 itu. Bisa. Tidak ada catatan di situ pelanggaran apa ya, kecil-kecil biasalah, insiden yang tidak disengaja dan sebagainya. Panitianya netral. Pelaksanaan netral, pengadilannya juga netral pada waktu itu, tahun 1955. Jadi bisa, dengan cara apa? Nilai Pancasila, nilai kejuangan kita, ideologi negara kita, kemudian etika kita, dan norma-norma aturan yang sudah dibuat, diikuti saja itu sudah akan baik. Seumpama ada insiden dari situ, nanti akan ada Mahkamah Konstitusi yang akan meluruskannya. Cuma tadi ada yang tanya, Pak, siapa tuh yang tanya tadi, apakah Bapak yakin kalau Mahkamah Konstitusinya seperti itu bisa menyelesaikan masalah gitu? Nanti jawabannya nanti. Nah ya, ini pertanyaannya juga sama Nindya tadi, bagaimana lembaga yudikatif bisa dipercaya kalau seperti sekarang ini masalahnya? Saudara, yang di Mahkamah Konstitusi itu adalah peristiwa mendung bagi dunia hukum, tetapi sekarang awannya sudah dibersihkan. Karena apa? Penyebab mendungnya itu sudah diselesaikan. Melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan dengan jelas ini pelanggaran. Pelanggaran berat. Ada yang tanya, Pak, itu yang melanggar itu kan 9 hakim melanggar semua. Kok hanya 1 yang diberhentikan dari jabatannya? Iya, karena yang 8 itu hanya melakukan pelanggaran ringan, ngomong ke media terlanjur, tapi yang 1 melakukan pelanggaran berat. Ada yang tanya gini loh, Pak, kenapa sudah tahu melakukan pelanggaran berat kok hanya diberhentikan dari jabatan, kok tidak dipecat? Kan menurut aturan harus dipecat dari kedudukan sebagai hakim. Menurut saya putusan MK itu harus diterima sebagai keputusan final, tidak perlu diperdebatkan. Kenapa, Pak? Ya alasannya boleh saudara setuju boleh tidak, tapi tetap ini alasannya. Saudara, kalau ketua MK itu diberhentikan, dia boleh naik banding dengan membentuk MK yang baru. Misalnya saya ketua MK, diberhentikan dari jabatan ketua, saya boleh sebagai ketua MK membentuk lagi, saya membentuk lagi untuk banding. Jadi tidak ada kepastian kalau langsung dipecat. Kalau cuma diturunkan dari jabatannya lalu tidak boleh ikut sidang, sudah kepastian hukum segera terjamin, pemilu tidak terganggu. Itu yang sekarang harus kita terima. Dan insya Allah sidang-sidang sengketa hasil pemilu yang akan datang itu akan lebih baik. Karena pertama, borok-boroknya sudah dibongkar sekarang. Yang kedua, penyakitnya sudah diamputasi. Sehingga yang baru ini pasti akan takut untuk main-main dengan sengketa hasil pemilu nanti. Faisal Ahmad, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Sistem kampanye menggunakan poster, spanduk, Pak, itu merusak pemandangan di kota. Saudara, ada aturan. Di Perda ada, di peraturan KPU ada, agar ya, kalau mau masang baliho, spanduk apa itu, 1 ada izin kepada Pemda dan ada pajaknya kalau jenisnya tertentu, dan ada tempatnya, sehingga kalau melanggar tempat dan sembarangan itu bisa diturunkan atau bisa dipanggil tuh pindah agar tidak mengganggu gitu.
Tapi banyak saudara orang lain yang menganggap banyaknya spanduk itu sampai ke desa-desa, di pohon-pohon, digantung, di layangan, di apa. Ada yang bilang justru itulah kemeriahan pemilu. Ada. Tapi yang jelas semua itu ada aturannya. Generasi muda, Pak, sekarang ini banyak buzzer. Politik menggunakan buzzer. Saudara, saya ingin sampaikan. Sering sekali kalau saudara bicara buzzer itu seakan-akan bahwa buzzer itu hanya yang membela pemerintah. Kalau menyerang Pak Jokowi gitu lalu muncul buzzernya. Padahal buzzer itu juga ada yang dari pihak sana. Saudara tahu ada satu kelompok buzzer yang sangat terkenal, namanya Muslim Cyber Army. Itu jelas menyerang pemerintah. Bukan buzzer dari pemerintah, menyerang pemerintah terus sampai orangnya ketangkap masuk penjara juga. Karena membuat hoax-hoax itu tadi. Organisasinya ada, namanya ada. Itu koordinatornya seorang perempuan juga ada. Jadi kalau bicara buzzer itu, bayangan saudara